Selamat malam. Ini malam aku mau cerita sedikit tentang adanya nabi palsu masa zaman Yesus. Nabi palsu ini nama dia Paul atau Paulus. Kalau kita lihat 12 orang disciples, pengikut setia Nabi Isa, 12 orang, tiada ada nama Paul termasuk dalam senarai 12 orang yang terpilih oleh Yesus sebagai pengikut setia Yesus. Dan mereka 12 orang ini ikut bersama makan santapan dari langit. Jadi tidak adalah Paulus dalam rombongan yang makan santapan dari langit, sebab dia adalah nabi palsu. Sebenarnya dia adalah musuh bagi Yesus. Kebanyakan punca nabi palsu membuat ajaran sendiri yang bukan dari Yesus adalah disebabkan mereka iri hati kepada Yesus. Yesus seorang nabi yang dipilih Tuhan, tapi nabi palsu tidak ada, bukan dipilih. Jadi kebanyakan mereka itu membuat sesuatu yang dikatakan tidak baiklah, seperti mengajar yang salah, membuat satu agama yang mereka tandingi. Memanglah Paulus boleh membuat agama yang direka-reka dia sendiri dengan memalsukan ajaran Yesus yang dia kata ini dari Yesus, tapi sebenarnya tidak ada. Jadi pada zaman Yesus ada dua golongan: pengikut Yesus yang benar-benar ikut ajaran Yesus, dan satu lagi golongan yang ikut nabi palsu Paulus. Nabi palsu Paulus mengajar dengan doktrin yang dibuat-buat, yang disukai oleh orang, seperti ajaran mengajar Yesus anak Tuhan. Anak Tuhan mati disalib adalah sebagai tebusan untuk menyelamatkan
manusia yang percaya. Jadi ajaran macam ini seolah mengatakan masuk surga itu senang sekali. Hanya percaya masuk surga sebab Yesus telah jadi tebusan, dibunuh dan disalib di atas cross. Itulah ajaran nabi palsu, mengatakan begitu seolah-olah masuk surga itu sudah terjamin disebabkan tebusan anak Tuhan mati, dibunuh di atas salib. Walhal ajaran Yesus untuk masuk surga mesti sembahyang, bukan sembahyang seminggu sekali. Yesus mengajar sembahyang 3 kali dalam satu hari, berpuasa, membuat amalan-amalan seperti membuat zakat, berbuat baik. Jadi yang paling berat bagi manusia hari-hari sembahyang itulah paling berat. Jadi kebanyakan manusia ini mau senang-senang masuk surga. Jadi ajaran Yesus ini yang mengajar orang senang-senang masuk surga. Jadi orang sukalah, macam umpama ada jaminan masuk surga dengan tidak payah sembahyang, tidak payah berpuasa, hanya sebab Yesus sudah jadi tebusan. Jadi semua beres, masuk surga lah. Itulah ajaran nabi palsu yang amat merugikan. Nabi palsu yang menipu manusia sejagat dengan ajaran-ajaran palsu yang bukan diajar oleh Yesus yang menerima wahyu dari Tuhan. Memanglah nabi palsu ini terdapat juga masa zaman Nabi Muhammad. Bukan lagi satu orang nabi palsu, 12 orang nabi palsu timbul setelah Nabi Muhammad wafat atau meninggal. 12 orang nabi palsu ini mengajar macam-macam ajaran, memalsukan ajaran yang diajar oleh Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad berpesan kepada orang Islam tatkala itu. Nabi Muhammad berkata, jika timbul
nabi palsu, hendaklah kamu berperang dengan mereka. Jadi 12 orang nabi palsu, satu-satu nabi palsu ada askar dia. Jadi masa itu orang Islam sangat sibuk berperang dengan nabi palsu. 12 orang jenderal, satu orang mengetuai satu pasukan tentera. Bayangkan berapa tahun, dan banyak juga orang Islam mati terbunuh sebab nabi palsu. Askar mereka pun kuat dan mereka yakin dengan nabi palsu. Mungkin ajaran mereka tidak larilah ataupun tidak jauh ubah daripada ajaran yang dibuat oleh nabi palsu Paulus. Pertama, senang-senang masuk surga macam sesudah dijamin. Bila senang-senang masuk surga itu memanglah manusia suka ajaran senang. Macam mana ajaran kepercayaan yang senang-senang masuk surga itu mereka sukalah. Itulah terjadi dalam dunia di mana Paulus berjaya sangat menyebarkan ajaran dia. Berjaya sangat sampai pernah ajaran dia banyak pengikut yang terbesar dan banyak cabang. Kalau kita lihat ajaran nabi palsu, banyak cabang, lain-lain nama: Protestan, Katolik, Anglican, Orthodox, macam-macam nama. Pendek kata mereka mengajar Yesus itu Tuhan atau anak Tuhan, dan Isa jadi tebusan untuk menyelamatkan mereka. Itulah yang diajar oleh Paulus, membuat Paulus adalah orang yang nomor 2 dalam dunia, dalam sejarah, yang paling berpengaruh. Nomor 1 Nabi Muhammad, nomor 2 Paulus, nomor 3 baru Yesus. Orang yang amat berpengaruh dalam sejarah. Awas-awaslah, dalam dunia ini banyak kepercayaan, hanya satu saja yang betul.
Jadi kepercayaan yang palsu tidak ada menguntungkan manusia selepas ataupun masa hari kiamat. Tidak ada menguntungkan manusia, melainkan manusia itu memilih ajaran yang benar dari Tuhan yang benar, yang untuk masuk surga bukan seperti yang diajar oleh Paulus, senang-senang kematian orang ditebus jadi menyelamatkan orang lain. Mana bisa macam itu? Orang lain jadi tebusan untuk menyelamatkan, sedangkan untuk masuk surga mestilah ada pahala, ditimbang pahala. Jika pahala itu berat daripada dosa, maka timbangan yang berat pahala itulah yang membuat orang itu masuk surga. Perlu sembahyang. Masa Yesus mengajar 1 hari sembahyang 3 kali. Puasa mesti dibuat. Semua ajaran-ajaran bukannya senang-senang untuk masuk surga. Dalam Islam pun sembahyang bukan lagi 3, 5. Puasa sebulan, apalagi membuat kebajikan, zakat. Naik haji, itulah sedikit yang rukun ataupun sebagai syarat yang untuk memenuhi seseorang itu untuk masuk surga. Bukan senang-senang, bukan peluk tubuh boleh masuk, tidak. Itulah yang ingin saya sampaikan. Hal nabi palsu pada zaman Yesus, pada zaman Nabi Muhammad pun ada nabi palsu. Dan berhati-hatilah, dalam dunia ini banyak pemalsuan. Yang benar itu satu, yang palsu itu beratus-ratus palsu. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan yang dapat saya ceritakan sedikit pasal nabi palsu. Sekian, terima kasih.